wrote it. Oh shit. Oh, take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album. Rexza Company, sebuah wirausaha yang didirikan oleh 11 orang mahasiswa pada tahun 2023. Bermula dari sebuah proyek kewirausahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan fokus pada perdagangan dan penjualan makanan dan minuman. Rexza Company bukan hanya berfokus pada bidang kuliner, tetapi juga menggabungkan unit usaha jasa desain sampul buku, editing buku, penjualan pulsa, dan paket data, serta les privat. Keberagaman lini bisnis ini merupakan hasil dari inisiatif kewirausahaan mahasiswa yang sebagian besar telah berpengalaman dalam menjalankan usaha jasa sebelum pembentukan Rexza Company pada tahun 2003. Laporan akhir wirausaha ini mencerminkan perjalanan bisnis Rexza Company dari konsepsi ide hingga tahap implementasi dan pertumbuhan. Pada intinya, laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi pemasaran, manajemen operasional, dampak positif yang dihasilkan, dan langkah-langkah berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan usaha di masa depan. Dengan demikian, laporan ini menjadi refleksi menyeluruh tentang pencapaian, hambatan yang dihadapi, dan pembelajaran yang diperoleh selama perjalanan wirausaha Rexza Company. Selanjutnya yaitu profil wirausaha kita. Yang pertama, nama usaha yaitu Rexza Company. Selanjutnya bidang usaha kami yaitu home industry. Yang ketiga, jenis produk kami yaitu kuliner dan jasa. Selanjutnya alamat usaha yaitu Tanah Grogot, Jalan Pangeran Menteri, Gang 354. Nomor HP 0821 4887 0364 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jenis produk yang kita hasilkan ya dalam wirausaha ini. Kami mempunyai 3 produk utama, yaitu yang pertama ada produk tahu keras, yang kedua es food Bali, yang ketiga jasuke yaitu jagung susu keju. Usaha ini mulai berdiri pada tahun 2023, tepatnya pertengahan bulan Oktober, ketika kelompok wirausaha mulai dibagikan. Hal yang pertama dilakukan oleh kelompok 4 adalah membentuk struktur organisasi, mulai memilih ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan membagi beberapa tim, yaitu tim pemasaran, tim produksi, serta tim pembelanjaan. Kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi pemilihan logo dan nama usaha, hingga akhirnya diberi nama Rexza Company. Di dalam praktek kewirausahaan ini, di bidang usaha kuliner di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasir sangat berkembang pesat, ditambah lagi dengan kecenderungan masyarakat yang sangat konsumtif dan penasaran dengan hal-hal baru. Kami ingin mengajukan ide yang berbahan baku tahu, jagung, dan timun yang diolah menjadi tahu keras, jagung susu keju atau biasa yang disebut dengan jasuke, es kulit yang menggunakan bahan tradisional sebagai pengganti karbohidrat dan juga protein. Produk yang memiliki varian rasa yaitu pedas, manis, gurih, asin, crispy untuk tahu keras dan jasuke, serta minuman sehat manis alami dan menyegarkan untuk tubuh. Di hari berikutnya dilanjutkan dengan diskusi penentuan harga jual produk setelah mempertimbangkan harga bahan baku di pasar.
Setelah dihitung-hitung dan ditimbang-timbang lagi, akhirnya tahu crush ditetapkan dengan harga perbungkusnya sebesar Rp5.000. Sementara itu, jasuke harganya ditetapkan sebesar Rp5.000 sampai Rp8.000. Sedangkan es kuwut Bali ditetapkan dengan harga per gelasnya sebesar Rp8.000. Tujuannya ya agar bisa menghasilkan laba sesuai yang diinginkan serta dapat menarik konsumen akan harganya yang ekonomis. Kegiatan Education Festival atau Ekfest tahun 2023 yang kedua ini diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanah Grogot pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2023. Nah, pada saat itulah untuk pertama kalinya Rekza Company akhirnya beroperasi dengan target konsumen peserta kegiatan Education Festival 2 tahun 2003. Dan setelah itu tidak serta-merta Rekza Company ini selesai, tidak. Bahkan setelah acara Education Festival 2 tahun 2023 ini selesai, Rekza Company masih terus melanjutkan berjualan di Tanah Grogot dan sekitarnya. Dalam pelaksanaan pemasaran dan penjualan, ternyata produk biskuit, jasuke, tahu crush ini cukup digemari oleh para pelanggan sehingga terjual dengan cukup laris. Dan para konsumen pun cukup puas dengan produk yang dibeli dari Rekza Company. Rekza Company berjalan cukup sangat baik. Bahkan ada tambahan produk dan usaha dari beberapa anggota yang ada di kelompok 4 seperti jasa editing dari KN Publisher, kemudian tambahan beberapa jenis makanan dari Pawon Sultan, dan ada yang menjual pulsa maupun paket data, tepatnya pada waktu minggu kedua penjualan. Nah, kemudian di minggu ketiga lagi ada tambahan lagi usaha dari anggota kelompok 4, yaitu les privat dari KN Les Privat. Strategi dan taktik pemasaran. Nah, setiap minggunya Rekza Company akan melakukan beberapa evaluasi guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta mencari solusi yang terbaik dari kendala yang mungkin dihadapi. Nah, kemudian untuk menghadapi beberapa kendala yang ada, kelompok 4 melakukan sejumlah strategi dan taktik pemasaran. Nah, taktik pemasaran itu yang pertama yaitu menyiapkan produk. Nah, produk merupakan segala sesuatu yang berusaha ditawarkan oleh penjual kepada para konsumennya. Dan kemudian penjual berusaha untuk menyesuaikan produk-produk dengan kebutuhan calon pembelinya. 2. Menentukan harga jual. Kebijakan mengenai harga jual harus disesuaikan berdasarkan seberapa besar konsumen mampu dan bersedia membayar barang atau jasa. Hal ini harus disesuaikan juga dengan besaran daya beli konsumen sasaran produk. 3. Melakukan promosi. Kami juga telah melakukan promosi di sosial media, salah satunya Instagram yang bernama @rekza_id. Dengan mengunggah video serta foto produk usaha dari kelompok 4, penjualan mulai meningkat. Dan kami selalu mempromosikan setiap hari kerja dengan jam tertentu dari pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Keempat, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan baik dengan konsumen adalah apa saja yang dilakukan agar produk disukai oleh pasar ataupun masyarakat. Mengingat konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting bagi perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin.
Yang kelima, memanfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran, salah satunya mulut ke mulut ini. Dengan cara ini, tim pemasaran berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang diperoleh dari sistem segmentasi, targeting, dan positioning sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi. Segmen pasar yang kami pilih dalam usaha ini adalah masyarakat ke bawah. Segmen utama yang kami tuju adalah pelajar, mahasiswa, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat sekitar juga menjadi konsumen kami. Yang kedua yaitu targeting. Dalam hal promosi, kami mempromosikan ketiga produksi secara online melalui jejaring sosial yaitu Facebook dan Instagram untuk segmentasi anak muda. Positioning dalam usaha tahu keras, jasuke, dan juga es kuwut adalah alternatif makanan dan minuman yang lebih praktis, namun tetap bergizi. Kesimpulan, jadi bisa disimpulkan bahwa melalui kegiatan wirausaha ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kewirausahaannya, menawarkan dan menjual produk serta jasa kepada konsumen, memberikan pengalaman langsung dalam mengelola bisnis, mengasah kemampuan pemasaran, manajemen operasional, dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori kewirausahaan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Proses ini memberikan manfaat yang luas, membantu mahasiswa membangun keterampilan praktis, ketangguhan, dan pemahaman yang mendalam tentang dunia bisnis, menciptakan landasan yang solid untuk menjadi wirausaha yang handal dan sukses di masa depan.